mulai perjalanan tuh mulai, deng, 500.000, bang, nanti dapat 5 juta, sang, 500 juta. Indonesia banyak hutangnya, mungkin Ustadz Yusuf Mansur bisa bantu. Atau kalau tidak, Yusuf Mansur punya 1 triliun gitu, disedekahkan, maka akan menjadi 10 triliun, begitu seterusnya. Berlaku kelipatan 10 di sini. Sesuai dengan ajaran yang sering dia ucapkan gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, dari laman Twitter, lini masa Twitter, Gelora News. Pamer kesaktian, Yusuf Mansur, saya usap kepala anak, akhirnya dia jadi dubes di Eropa Timur. Video ini sebenarnya pernah saya upload ya, tapi waktu itu tidak fokus di sini. Waktu itu saya upload di C Islam itu judulnya kisah-kisah ala Yusuf Mansur gitu. Dan ternyata yang dikutip oleh Gelora News itu ini ya, mengenai anak yang diunyeng-unyeng oleh Yusuf Mansur hingga menjadi wakil dubes di Eropa Timur katanya. Kepada pihak Yusuf Mansur, jika Anda menonton video ini atau Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf Mansur, kalau memang perkataan Anda itu benar, sebutkan nama siapa wakil dubes yang menjadi wakil dubes di Eropa Timur yang dulu Anda mengaku di cerita Anda itu Anda unyeng-unyeng kepalanya gitu, sehingga dia menjadi wakil dubes di Eropa Timur. Sebut namanya biar kita tahu gitu. Karena saya pikir kan kejadian ini belum lama-lama amat gitu. Karena antara waktu Anda unyeng-unyeng dengan sekarang, saya pikir durasinya itu saja masih saya pikirkan, masih saya pertimbangkan gitu. Sejak kapan Anda jadi ustadz? Anak tahun berapa Anda unyeng-unyeng? Dan kemudian sekarang anak itu sudah besar dan menjadi dubes di Eropa Timur gitu. Saya di otak saya itu belum sinkron gitu. Bahasa-bahasa Anda mengenai anak yang Anda unyeng-unyeng kemudian menjadi wakil dubes di Eropa Timur hari ini gitu. Atau kapanpun itu sebut saja. Seandainya dia jadi wakil dubes di tahun-tahun kemarin berarti lebih muda lagi. Maksudnya umur tahun Anda unyeng-unyeng itu lebih jauh lagi gitu. Sementara umur Anda, Yusuf Mansur sekarang berapa gitu. Makanya saya minta sebutkan nama wakil dubes yang Anda unyeng-unyeng itu, yang Anda mengakui mengunyeng-unyeng sehingga sekarang ibunya berterima kasih karena anaknya sudah menjadi wakil dubes di Eropa Timur seperti video yang nanti saya akan putarkan gitu. Kalau di sini hanya sekedar berita, nanti saya bacakan beritanya kemudian saya putarkan videonya. Artinya jejak digitalnya itu jelas, fakta di sini. Kita tidak sekedar menyebarkan narasi segala macam gitu. Maksudnya apa? Karena ini perkataan seorang yang dianggap oleh orang lain adalah seorang ulama, seorang ustadz gitu. Jadi harus dibuktikan gitu, harus dibuktikan kebenarannya gitu. Harus dibuktikan kebenaran kata-katanya dari setiap kata-katanya gitu. Agar kemudian orang di kemudian hari tidak kemudian serta-merta ikut dengan apa menjadi kemakan, menjadi korban. Apa yang teman-teman sekarang banyak yang menjadi korban? Yang mungkin karena mereka mempercayai hal-hal yang bahkan di luar nalar kita gitu. Tolong ya, saya menggali atau mengangkat tema-tema seperti ini, konten seperti ini untuk membuktikan gitu perkataan seorang. Kalau dia jujur, alhamdulillah. Saya malah berharap itu. Kalau memang terbukti kebenarannya bahwa memang ada dan dia sebut nama wakil dubes di Eropa Timur itu dan kemudian terkonfirmasi, alhamdulillah, berarti dugaan kita selama ini salah dan keliru. Saya lebih berharap bahwa saya yang keliru gitu, saya yang salah gitu di sini. Karena sekali lagi ini kita tidak menuduh, kita mempertanyakan kebenarannya. Tolong dicatat ya. Oke. Dari Gelora News, pamer kesaktian Yusuf Mansur, saya usap kepala anak, akhirnya dia jadi dubes Eropa Timur. Oke. Gelora.co, pendakwa Ustadz Yusuf Mansur ceritakan peristiwa yang menggambarkan kesaktian dirinya. Ia mengklaim pernah mengusap kepala seorang anak, lalu kemudian sang anak berhasil menjadi duta besar atau dubes di Eropa Timur. Tidak diinformasikan identitas anak yang diceritakan Ustadz Yusuf Mansur, namun ia mengaku mengusap kepala si anak tersebut dan membacakan salawat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Yusuf Mansur dalam salah satu ceramahnya. Kemudian video itu diunggah oleh channel YouTube Detektif D pada Senin 14 Maret 2022 dengan judul Ilmu Tipu-Tipu Yusuf Mansur atau Karomah. Oke, saya jelaskan di sini ya masalah karomah ya. Sepanjang yang saya tahu dari beberapa ustadz mengenai antara karomah dan mukjizat. Kalau mukjizat sudah tidak mungkin ya. Kalau ada orang hari ini yang mengatakan mukjizat, itu langsung perlu itu bisa langsung kita bantah. Karena mukjizat hanya turun kepada para nabi-nabi dan nabi terakhir sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Berbicara karomah itu apa sih? Sepanjang yang saya tahu ya, karomah adalah sesuatu yang Allah berikan kepada hambanya itu tanpa kita sadari, bahkan tanpa kita tahu. Jadi sepanjang saya tahu karomah itu tidak kemudian kita bisa pertontonkan kepada orang lain gitu.
Karena karomah itu datang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Tidak bisa kita mendapatkan karomah 1, 2, 3 dan banyak, tidak. Sepanjang yang saya tahu dari sirah nabawiyah, dari kisah-kisah Nabi, sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in dan selanjutnya ulama-ulama seterusnya yang mendapatkan karomah, itu kebanyakan mereka tidak bisa mempertontonkan. Karena itulah bedanya antara karomah dan ilmu sihir. Ini yang saya pahami ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Dan hari ini untuk membedakan antara karomah dan ilmu sihir seperti itu kawan. Karomah itu tidak bisa dipertontonkan, tidak bisa dipraktikkan oleh sembarang orang. Karomah itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mungkin pada saat yang itu dia membutuhkan. Misalkan ketika dia menyeberang di jalan, tiba-tiba mau ketabrak mobil, tiba-tiba dia bergeser, berpindah tempat gitu, tanpa dia minta. Mungkin karena amal solehnya atau apapun itu terjadi secara acak gitu. Allah memberikan kepada hambanya yang dia inginkan gitu. Tidak bisa dipertunjukkan, karena kalau dipertunjukkan kemungkinan besar itu sudah ilmu sihir. Oke. Datang seorang ibu, ini perkataan Yusuf Mansur, nanti saya putarkan videonya biar lebih jelas. Datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih, ujar Yusuf Mansur menceritakan. Makasih Ustadz, anak saya diunyeng-unyeng, dalam kurung diusap kepalanya. Sama Ustadz, ujar Yusuf Mansur melanjutkan. Yang diusap dengan sholawat. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa di sini kita tidak mempermasalahkan sholawatnya ya. Ujar Yusuf Mansur menerjemahkan arti kata diunyeng-unyeng. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya udah boleh dibilang sukses, ujar Yusuf Mansur melanjutkan cerita. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur, ujar Yusuf Mansur melanjutkan. Ya Allah, saya bilang udah jadi wakil dubes di Eropa Timur, percaya nggak percayalah, ujar Yusuf Mansur melanjutkan. Kemudian menurut Yusuf Mansur, tidak mungkin si ibu yang menceritakan itu bohong. Ya mungkin si ibu itu juga ya nggak mungkin dia bohong kan, ngapain juga dia bohong, ujar Yusuf Mansur menandaskan. Ya kita kalau memang ceritanya benar ya nggak usah ada kata-kata istilah bohong lah. Oke, saya ingin mengutip beberapa kalimat. Saya putarkan videonya dulu ya, biar kawan-kawan jelas di sini. Nanti saya akan bacakan komentar-komentar tweet di Twitter mengenai menanggapi berita yang ditulis oleh Gloria News tadi ya. Lucu-lucu soalnya. Belakang tuh Kiai Madari, Kiai Saiful di Musola Ijo. Kemudian datang seorang ibu, dia mengucapkan terima kasih. Makasih Ustadz, anak saya diunyeng-unyeng sama Ustadz. Jadi tadi kalian tuh diunyeng-unyeng, ya diusap dengan sholawat. Alhamdulillah Ustadz, sekarang anak saya ya sudah boleh dibilang sukses. Terus saya tanya sama ibu itu, sekarang putra ibu ada di mana? Jawabannya apa? Jadi wakil dubes di Eropa Timur. Ya Allah, saya bilang udah jadi wakil dubes di mana? Di Eropa Timur. Percaya nggak percaya lah. Ya itu ya. Artinya videonya ada gitu. Jadi tinggal kita mengklarifikasi saja. Kalau memang merasa video itu apa yang diceritakan oleh Yusuf Mansur itu benar ya, monggo dijelaskan gitu. Harus dijelaskan di sini, tidak ada istilah gitu. Untuk mengklarifikasi, untuk menjaga itu kita tidak boleh istilah ikhlas itu tidak bisa, beda-beda. Jangan asal dipasangkan di mana-mana gitu. Ya kita harus mengklarifikasi gitu. Kita harus mengklarifikasi kebenaran kita gitu. Jadi maksud saya di sini tidak boleh kemudian kalau memang menonton video ini jawabannya jangan lagi saya sabar, biarkan saja, nggak apa-apa, terserah orang. Enggak, harus diklarifikasi kebenarannya kalau memang benar gitu. Pernyataan dari Ustadz Yusuf Mansur mengenai dia ngunyeng seorang anak yang kemudian menjadi wakil dubes di Eropa Timur itu benar, ya diklarifikasi, disebut namanya ini ya, kita semua akhirnya lega gitu. Karena cerita ini tidak menjadi bola liar lagi, menjadi jelas gitu. Dia sebutkan namanya di Eropa Timur, dia wakil dubes di Eropa Timur, namanya apa, tugasnya di periode berapa gitu ya, biar jelas, biar clear semua, bersih gitu loh. Oke, kita akan bacakan komentar dari netizen yang Bentar. Dari Papa Loren, @papa_Loren. Mudah-mudahan beliau bisa lebih sering mengusap kepalanya sendiri. Ini saya
bacakan komentar netizen di Twitter ya, yang mengkomen tweet dari Gloria News mengenai judulnya pamer kesaktian Yusuf Mansur saya usap kepala anak, akhirnya dia jadi dubes di Eropa Timur. Ini saya sekedar membacakan komentar netizen ya. Jadi jangan dikarang-karang lagi. Coba Mas Yusuf Mansur usap kepala Pak D. Simsalabim bisa diapa? Dibalas di bawah. Usaplah ini cup. Parah emang kalau netizen Twitter itu komentar itu parah-parah. Ini dia dia kutip sebuah berita ya, 19 Januari 2022, bisnis.com, Yusuf Mansur panen gugatan, ini deretan kasusnya. Dia tulis captionnya, usaplah ini cup. Dari Ruswan Noviandi, mengusap kepala sambil jampi-jampi, cap cip cup kembang kuncup, si ucup kembang sekarang kuncup. Makanya saya kadang kalau baca komen lebih seru ya, lebih seru kalau saya ya lebih seru itu membaca komen-komen netizen karena lucu-lucu gitu. Ini dari Muhammad sub 9. Tobat cup mumpung ajal belum menjemput. Ya. Dulunya pernah. Kira-kira logo Manchester United di rumah, kalau dibacakan sholawat terus menerus, aku bakalan ke Old Trafford nggak bayar tiket ya? Lah, si Uyem bilang gara-gara waktu kecil sering nyolawatin pesawat, kemana-mana naik pesawat nggak bayar. Inilah yang menjadi yang saya khawatirkan gitu, menjadi pembelokan pengertian dari orang-orang gitu, dari umat-umat mengenai amalan-amalan, mengenai fadilah-fadilah dari amalan ini gitu, utamanya kayak sholawat itu tadi gitu. Padahal sholawat itu sepanjang yang saya tahu di hari Jumat, apalagi di hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Tidak lain dan tidak bukan fadilah utama yang selalu saya dengar dari para ustadz adalah agar kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW di padang mahsyar kelak. Bukan kemudian menjadi bahan seperti ini, dan kepada teman-teman saya pikir kurang-kurangilah berolok-olok dengan hal-hal seperti ini gitu, karena berolok-olok dengan embel-embel agama itu mengerikan sekali efeknya gitu. Jangan. Walaupun memang targetnya kalian Yusuf Mansur takutnya kepeleset aja, saya cuma menjaga takutnya kepeleset aja gitu. Dari Alexandra ini dia seperti membuat Dek, sini Dek, saya ucap kepalamu biar sukses. Ogah Om bapak saya juga dulu katanya pernah diusap Om, kini jadi buronan. Bapakmu jadi buronan apa Dek? Itu banyak yang nagih hutang, bapak saya jarang di rumah. Aduh. Wow, kok bisa ya? Apakah bukan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semua itu benar? Kalau sakti, maka semua kasus gugatan tak akan pernah ada harusnya. Ya betul. Ya semua dari Allah. Kalaupun itu benar ya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena seolah-olah karena unyeng-unyengnya gitu. Jangan salah kaprah di sini. Dari Aisyari, ini kayak sarkas ya, kayak satir-satir gitu lah. Ke anak sendiri udah dicoba tat. Iya, harusnya seperti itu ya. Saking seringnya sampai anaknya kelewat pinter dan kelewat sukses. Ya tau lah. Berita-berita yang beredar beberapa waktu lalu mengenai Wirdosen yang dia kuliah di mana gitu. Saya tidak mau terlalu membahas masalah itu gitu, karena menurut saya nggak penting. Tidak ada hubungannya sama umat gitu. Orang waras juga tahu manusia menjadi apa kelak itu atas kehendak Allah, bukan kesaktian orang lain, bahkan babinya sekalipun. Pensiun jadi ustadz, sekarang jadi dukun lo, cop. Selamat jadi paranormal, sekalian gabung sama para dukun gimbal. Coba Pak Yusuf Mansur tolong usap-usap kepala para buzzer RP dong, biar mereka semua jadi dubes di benua Afrika. Ya ini dari Madam Bacot. Si ucap kepala anak, alhamdulillah dia nggak nipu orang lulusan Oxford.
Aduh. Indonesia banyak hutangnya. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur bisa bantu. Ya semua akhirnya menjadi plesetan gitu. Ketika satu hal yang tadi, syariat-syariat yang didakwakan, yang diceramahkan kepada orang-orang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu, maka kejadian seperti ini gitu akan menjadi, ya logikanya begini, ketika Yusuf Mansur sering menggambar-gemborkan masalah sedekah ya, bukan sedekahnya sekali lagi, tapi cara dia menyampaikan ilmu sedekah itu ya. Jadi di Yusuf Mansur beberapa ceramah yang saya temukan di video-video lama dia. Dan sekali lagi saya bilang bahwa video lama mengenai ceramah itu tidak ada kadaluarsanya selama belum dianulir, selama belum kemudian diperbarui oleh si penceramah mengenai satu hal tersebut gitu. Contoh di sini sedekah. Di video tersebut Yusuf Mansur banyak berkata bahwa sedekah itu akan dibalas 10 kali lipat. Iya betul. Tapi sepanjang yang saya tahu itu fadilah atau pahala gitu. Di sini Yusuf Mansur kemudian membahasakan itu ke harta gitu. Ketika kita sedekah 10.000 akan dibalas 10 kali lipat menjadi 100.000. Kita sedekah 100.000 akan dibalas 10 kali lipat menjadi 1 juta. Ada banyak video yang beredar kepada teman-teman. Contoh video yang mengenai ketika satu orang itu maju ingin mensedekah 500.000. Namun Yusuf Mansur kemudian menanyakan motor. Kalau Bapak sedekah 500.000 akan diganti 5 juta. Tapi kalau Bapak sedekah motor yang nilainya 10 juta itu tadi akan diganti menjadi 100 juta. Artinya di sini Yusuf Mansur yakin betul dengan ajarannya gitu. Mulai perjalanan tuh mulai. 500.000, bang. Nanti dapat 5 juta. Sang, 500 juta. Sang, 5 miliar. Sang, 50 miliar. Subhanallah. Oke, makasih Mas. Tapi boleh saya tanya? Boleh. Ada punya mobil, motor? Motor ada. Oke, ada BPKB-nya? Ada. Oke. Sebentar. Motor itu kalau dijual berapa harganya? Kurang lebih 10. Oke. Kalau 500.000 tadi jadi 5 juta. Tapi kalau 10 juta tuh motor diuangin jadi 100. Pilih yang 500, pilih motor. Pilih motor. Oke, sip. Kita terima motornya bukan yang 500 ribunya. Maksud saya kemudian itu menjadi olok-olok gitu. Kalau memang seperti yang saya komen, yang saya bahas ini ya, Indonesia banyak hutangnya, mungkin Ustadz Yusuf Mansur bisa bantu. Maksudnya, kalau memang dari cerita-cerita Yusuf Mansur banyak yang kemudian terbukti, mari kita lihat bareng-bareng. Apakah kemudian Yusuf Mansur bisa bantu Indonesia? Mungkin kalau Yusuf Mansur punya 1 miliar, kemudian disedekahkan, bukankah kalau menurut ajaran Yusuf Mansur itu sendiri akan kemudian menjadi 10 miliar? 10 miliar disedekahkan menjadi 100 miliar. Atau kalau tidak Yusuf Mansur punya 1 triliun gitu, disedekahkan, maka akan menjadi 10 triliun. Begitu seterusnya. Berlaku kelipatan 10 di sini. Sesuai dengan ajaran yang sering dia ucapkan gitu. Apakah berani? Ya kalau berani ya kita beri aplaus. Dan kalau memang itu terbukti ya bolehlah kita jadi pengikutnya gitu loh. Dalam tanda kutip di sini ya. Tapi kalau dia tidak berani ngelakuin, ya berarti ada satu hal di sana yang perlu kita pertanyakan gitu. Karena ini ya, satu kata ya, terakhir penutup ya. Orang itu berkata-kata tidak mungkin tidak ada maksud gitu. Kecuali dia orang yang tidak waras gitu. Ini selesai pembahasan masalah ini di luar ya, sebagai penutup saja. Orang itu berkata-kata tidak mungkin tidak ada maksud. Kecuali orang yang tidak waras gitu. Maka ketika ada orang yang berbohong dan tidak bisa membuktikan kata-katanya, artinya kan dia berbohong. Tidak mungkin juga tidak ada maksud di situ. Dan berbohong itu sangat dekat dengan tindak atau perbuatan penipuan. Sudah jelas. Kata bohong itu tidak jauh dari yang namanya penipuan. Tidak mungkin gitu. Orang berbohong pasti ada maksud. Tidak mungkin orang berbohong sudah pasti. Karena sekali lagi, kata-kata yang tidak ada maksud itu biasanya hanya orang-orang waras yang berkata-kata tidak ada tujuan gitu. Makanya saya tegaskan sekali lagi bahwa orang yang berbohong dan tidak bisa membuktikan kebenaran dari kata-katanya, berarti ada something di situ, ada sesuatu hal di situ. Ada tujuan kenapa dia melakukan cerita-cerita seperti itu gitu. Ada tujuan. Untuk apa? Ya saya juga kurang tahu. Silakan teman-teman bisa melihatlah dari video-video yang kita unggah kemarin-kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu, dan semoga Allah membuka lebar-lebar tabir penutup yang selama ini menutup gitu. Karena ya Allah juga yang menutup aib-aib dari hambanya gitu. Semoga Allah kemudian membuka, karena kalau menurut saya ini korban sudah sangat banyak sekali yang bermunculan gitu, yang diwawancarai dari Pak Darso, dari Jia TV, kemudian
Kita juga ada beberapa yang kita shoot gitu di daerah-daerah sekitar tempat kami berdomisili gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid. See you in the next videos.